Assalamualaikum semuanya. Bayangkan dari 1 kilogram bawang merah nih, ini udah aku kupas bersih ya. Kalau kalian beli nggak mungkin dapat sebersih ini dan harganya murah. Ini kita kupas manual. Setelah kita kupas manual, kita cuci bersih. Dan setelah kita cuci bersih, langsung aja kita siapin telenan. Setelah itu langsung aja kita iris tipis-tipis. Ngomong-ngomong, di tempat kalian harga bawang berapa nih? Coba komen di bagian bawah ya, biar bisa aku hitungin estimasi jualannya nih. Jadi biar nanti tuh kita cari rata-ratanya kurang lebih di harga berapa. Nanti kita pakai harga acuan itu untuk dijadikan ide bisnis ya. Jadi langsung aja komen di bawah harga bawang mentahnya berapa, dan ukurannya aku pakai ukuran yang bisa dibilang sedang ya teman-teman ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Ini kita iris tipis-tipis saja kayak begini. Dan kalau udah selesai, ini dia hasilnya ya. Tuh dapatnya sebaskom kayak gini. Dan ini boleh banget kalian hancurkan pelan-pelan biar nanti hasilnya makin crispy dan tidak gampang menggumpal ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini langsung aja kita panaskan minyak goreng. Dan pastikan minyaknya cukup ya teman-teman ya, jangan nanggung. Nah ini aku ambil kurang lebih hampir 1 liter, tapi nggak nyampe, kurang lebih mungkin 800 milian. Dan ini langsung aja kita coba satu bawang goreng seperti ini, kita biarin nih sampai dia bener-bener mendidih. Nah kalau udah naik bawangnya seperti ini tandanya si minyak goreng udah panas ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat, mungkin 1 menitan, dan langsung aja kita masukin bawang merahnya biar beneran jadi nih bawangnya. Jadi buat kalian yang sering gagal bikin bawang goreng yang kadang layu lah, belum mateng gitu, atau yang kadang itu gosong gitu kan saran aku nih ya, tipsnya pakai minyak goreng yang banyak, satu. Yang kedua, minyaknya harus panas dulu, harus beneran panas dulu baru dimasukin baru dimasukin bawang gorengnya. Kalau belum panas jangan dimasukin dulu ya. Jadi pastikan minyaknya panas dulu dengan cara dites 1 atau 2 dulu. Kayak tadi udah aku tunjukin. Nah jadi bawangnya naik dulu dan kita biarkan 1 menit biar dia beneran panas. Kalau udah baru kita masukin. Dan kalau udah masuk seperti ini kita masak dulu sesaat sampai agak sedikit setengah matang dulu. Kalau udah setengah matang baru kita kecilkan apinya. Gunakan api sedang, cenderung kecil aja. Nah ini kita masak sampai warnanya berubah kecoklatan aja. Jangan nunggu semuanya bener-bener kecoklatan. Ada warna ungu dikit-dikit nggak masalah ya teman-teman ya. Itu langsung aja kalian angkat dan kalian tiriskan. Nanti aku tunjukin juga ya. Ini kita aduk terus saja. Nah jangan sampai dibiarin. Nah ini udah hampir setengah matang dan setengah jadi ya. Ini kalian masaknya gunakan api sedang, cenderung kecil aja ya. Dan ini kita masak sampai warnanya agak sedikit kecoklatan lagi. Ini masih belum ya. Kita masak terus sambil kita aduk-aduk aja kayak gini. Dan indikatornya apalagi kak? Apakah cukup warnanya coklat aja? Itu kak, kalian bisa lihat aja dari gelembungnya. Kalau gelembungnya udah mulai sedikit dan mengecil, itu tandanya si bawang goreng kadar airnya udah berkurang, sehingga tandanya udah matang teman-teman. Jadi kalau minyaknya udah mulai anteng seperti ini nih, nah ini udah mulai anteng ya, tapi masih ada, itu boleh kalian langsung angkat. Tapi kalau masih banyak nih gelembungnya, itu tandanya kadar air masih banyak dan itu belum matang teman-teman. Nah ini udah ya teman-teman ya. Ini boleh langsung kita angkat dan kita tiriskan. Ditiriskannya di atas kertas ya teman-teman ya. Pastikan kertasnya yang kering seperti ini. Aku pakai kertas buku aja, kebetulan kertas korannya nggak ada dan kertas HVS aku kehabisan. Ini kita langsung aja tiriskan seperti ini dan kita rata-ratain biar cepet dinginnya ya. Dan untuk cara pengemasan biar kalian itu tetap awet gitu kan ya, namanya
namanya bawang goreng tanpa tepung seperti ini daya simpannya nggak terlalu lama ya. Jadi bikinnya juga jangan terlalu banyak ya, mungkin satu hari 1 kilo aja. Dan kalau kalian penjual bawang goreng, nah ini juga boleh jadi alternatif untuk bawang-bawang yang kecil itu tuh. Biasanya yang bawang kecil itu pada males ya, yang beli juga kadang aduh kecil banget gitu kan. Ya itu, jadi bedanya kalau kita jualan bawang goreng kita bisa jualan pakai bawang yang kecil, jadi hitungannya itu pakai nilai jasa ya teman-teman ya. Jadi jasanya dinilai berapa setiap satu butir irisannya atau per kilonya berapa. Ini kita goreng sampai bawangnya selesai. Dan ini bawang goreng yang tadi setelah kita tiriskan, kita boleh nih rata-ratain seperti ini. Jadi dia nggak numpuk ya teman-teman ya, dan cepet dinginnya, dan minyaknya juga cepet turun atau menyerap ke bagian kertasnya. Kalau minyaknya masih tetap di bagian bawang, itu bisa-bisa nantinya malah nggak kriuk ya teman-teman ya, bawang gorengnya nggak crispy. Buat kalian nih yang nanya sekarang bawang gorengnya kayak gimana gitu kan, aku udah masak ini berapa ya, mungkin ada 3 harian kali ya, tapi bawang gorengnya sampai saat ini masih aman banget ya, masih kriuk banget. Kalau ada yang nanya nih, langsung aja komen di bawah, nanti aku bakalan bikin video pendeknya aja, kalian bisa lihat di sana ya. Jadi langsung aja komen di bagian bawah, gimana masih kriuk nggak kak, aku mau lihat videonya dong. Nah kalian komen aja di situ, nanti aku bakalan coba tulisin komentarnya dan aku kasih linknya, nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Dan ini masih ya 3 harian paling ya, 3 harian. Mungkin kalau masih ada sebulan gitu kan, nanti aku bakalan tunjukin juga kalau masih ada. Namanya bawang goreng gitu kan. Cepet banget habisnya, apalagi kalau suka nih. Nah ini kita padat-padatin aja di atas cup seperti ini. Untuk ukuran cupnya aku sertain di pojok kiri bawah sini, kalian boleh cek di sana untuk ukurannya. Dan ini pantasnya dijual berapa, coba komen di bawah ya, atau aku hitungin dulu deh, estimasi modalnya berapa, minyak gorengnya berapa, gasnya berapa, total sekali penggorengan itu berapa duit. Aku bakalan tulisin lengkap di bawah sana. Yang penting kalian tulisin dulu berapa harga bawang di tempat kalian. Kalau kalian udah tunjukin nih harga modal atau harga bawang di tempat kalian tuh berapa, nanti aku bakalan estimasiin ya, kurang lebih ada 3 orangan lah ya, biar kita tuh bisa ambil rata-rata dari harga bawangnya. Karena kan harga bawang komoditas ini tuh naik turun ya, kayak cabai juga gitu naik turun. Jadi harga bawang itu di tempat kalian berapa, coba komen di bagian bawah ya. Dan ini dia ya teman-teman ya, kita boleh nih tunggu dia dingin dulu, kalau masih hangat jangan ya. Dan ini dapatnya kurang lebih 7,5 lah ya, kita anggapnya 7 aja. Dan coba lihat, ini tuh bener-bener warnanya cakep gitu kan, gak gosong sama sekali, dan dijamin crispy-nya awet ya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian nih yang lagi bingung mau coba apa, yang pasti aja ini disuplai ke tempat bakso gitu kan, mie ayam, nasi goreng, pasti ada yang beli ya teman-teman ya, pasti ada yang beli. Yang penting kalian rajin tawarin aja. Kalau udah dingin boleh dikasih penutup seperti ini biar makin aman lagi ya teman-teman ya. Nah kalau kalian ragu biar dia tuh tetap awet, di bagian bawahnya dari si toples ini boleh ditambahin kertas lagi ya. Dan ini langsung aja kita tutup rapat. Ini udah selesai. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jadi untuk hitungannya menyusul, see you di next video. Thank you.